Oke, hari ini kita kedatangan tamu seseorang yang cantik, kecil imut. Ya, namanya Lilo. Kecil imut panjang ya. Namanya Lilo. Setauku, Lilo ini dikenal sebagai seorang MUA dulunya ya. Aku kenal kamu sebagai MUA. Terus setelah itu aku ingat kamu setelah itu kamu merambat ke dunia ALS ya. ALS, bulu mata. Dan sekarang ini aku lihat programmu slimming ya. Iya. Merek Slimming. Oh, Siano Slimming. Jadi ceritain dong kayak gimana sih perjalananmu mulai dari nol sampai sekarang ini kayak gitu. Yang pertama sih pasti kerjanya kita tuh harus satu line ya. Jadi kan aku di bidang beauty dan kenapa aku juga untuk slimming ini kan karena banyak banget nih orang yang di rumah aja makan aja butuh banget nih slimming. Jadi aku mau membantu orang-orang, membantu kita semua tuh untuk lebih sehat, terus habis gitu lebih positif. Terus kalau misalnya aku make up kan juga bisa bantu mereka tuh lebih cantik kayak gitu. Dengan kita aku sharing ilmu make up kan nggak hanya 1-2 orang yang bisa cantik, banyak cewek yang terbantu dengan ilmu make up gitu. Kalau ALS-nya gimana? Kok bisa sih awal dari kamu ketika kamu MUA, step-stepnya ini seperti apa sih? Kayak mungkin pada waktu itu ALS tuh lebih kayak karena kan ngajar. Kalau ngajar kan aku kadang suka langsung tahu kayak cocok ini deh bulu matanya buat mata kamu kayak gitu. Awalnya sih dari situ. Jadi pengembangan dari yang kondisi yang aku lihat gitu. Jadi soalnya kan bulu mata tuh penting banget karena kadang kita kalau nggak make up tapi cuma pakai bulu mata doang kan udah kelihatan oke tuh. Terus ngefek nggak sih kok berhubung dari bulu mata ya, fokus ke bulu mata, ngefek nggak dengan kayak yang orang sekarang ini persainganmu dengan yang pasti gini, sebenarnya tuh beda pasar. Kalau misalnya orang yang nggak mau bulu matanya kayak rontok, itu bisa di alternatif pakai bulu mata palsu. Karena kalau misalnya pemakaian ALS extension non-stop, itu bisa bikin rontok gitu. Iya sih. Tapi as long as kamu tahu waktu-waktunya kapan pasang, kapan copot ya nggak apa-apa sih gitu. Iya sih, aku pernah sih ada pasar sendiri sih, ada yang gitu. suka ALS extension, ada yang suka ALS ini fake eyelash gitu. Tapi kan pasti kan ngefek nih. Mungkin kamu ada kayak kunci-kuncinya. Oh, bagaimana biar penjualan itu tetap stabil gitu dari segi ALS gitu. Penjualan tetap stabil, kita harus follow up. Terus habis itu kita tetap harus share konten. Terus habis itu juga ada kayak promo-promo menarik, promo bundling kayak gitu-gitu. Terus kita juga masukin ke beberapa kayak nail salon. Terus habis itu bahkan juga kayak masukin di salah satu store juga ada sih gitu di salah satu mall Surabaya gitu. Jadi sampai sekarang masih berjalan ya? Masih berjalan. Terus bagaimana dengan tiba-tiba kamu dari metamorfosis dari jualan ALS jadi ke jualan yang slimming produk ini? Kepikirannya dari mana? Ini sebenarnya udah dari dulu sih. Sudah berapa tahun lalu? Udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Cuma mungkin kan pasar itu kan beda-beda. Kita nggak tahu bisnis mana yang lagi nonjol sekarang. Selagi lagi dibutuhkan oleh masyarakat, why not kita kerja ini gitu. Jadi menurutku kayak di masa pandemi kayak gini ya orang butuh slimming. Makanya kita harus bisa lihat peluang. Iya, benar-benar. Lihatlah peluang itu kita dulu nih yang lihat, jangan sampai orang lain lihat. Supaya kita bisa make money more gitu. Oke. Next ya, berarti gimana dengan ini? Mungkin ada nggak kayak pengalaman lucu saat jualan atau pengalaman lucu saat ketemu klien kayak gitu? Banyak atau banget. Ditolak atau seperti apa sampai akhirnya dia aku kok jadi tertarik ya dari awal yang aku kayak apa sih produkmu itu kayak gitu? Ya gitu. Menurutku penolakan, terus kalau ada yang kurang setuju sama kita, itu menurutku biasa banget di dunia pekerjaan. Ya kita tinggal nikmatin aja prosesnya, karena pasti ada yang pro sama kontra kayak gitu. Terus kalau make up itu ada banget kayak unik kan, biasanya orang tuh nggak mau terlihat terlalu make up. Nanti alasannya
nanti suamiku nggak suka, pacarku nggak suka. Jadi menurutku buat kalian cewek-cewek, kalian make up, kalian mau cantik ya buat kalian diri sendiri, bukan buat orang lain. Ya itu salah satu bikin kalian untuk confident juga kan. Jadi terlihat cantik untuk dirimu. Oke, jadi pikir untuk diri sendiri dulu Iya. ya. Nanti ngefeknya baru orang lain, Impact untuk orang lain kayak gitu. Nah, terus untuk make up itu kalian tuh jangan kayak ada beberapa kalian yang nggak mau pakai foundation, nggak mau pakai eyeshadow tebel-tebel. Terus ngapain kalian hire makeup artist? Kalau misalnya kalian nggak mau semua serba natural. Nah, kalau di tangan maksudnya di makeup artist yang tepat, mereka bakalan tahu muka kalian tuh cocoknya kayak gimana. Gitu. Tapi umumnya biasanya kenapa orang nggak mau foundation gitu ya? Ya itu karena takut kayak terlalu kelihatan foundation banget kan. Padahal kan nggak seperti itu. Iya, nggak semua merek ya, nggak semua makeup artist bakal ngelakuin itu, tenang aja gitu. Dan mau make up senatural apa juga bisa. Yang penting natural tahu ya itu mungkin. natural itu bukan nggak pakai apa-apa. Natural itu justru memakai lengkap tapi dengan porsinya yang berbeda gitu. Porsinya sedikit-sedikit gitu. Nggak terlalu banyak produk yang digunakan. Mungkin kita harus juga tambahan buat mungkin kita juga harus tahu ya, misalnya kayak ini kiblatnya kemana. Ada sih kayak Barbie ya toh, ada juga yang natural. Dari situ kita harus pandai-pandai mikir, dan makanya kita setelah kita pilih kita harus benar-benar percaya. Kalau nggak gitu pasti sudah keluar kan dari kalau yang misalnya kerja jasa tuh kan intinya kan hubungan dan trust. Nah itu yang harus dijalin gitu, dan memang kamu harus saling percaya. Karena kamu meng-hire salah satu makeup artist atau aku mau potong di Myosotis, aku yakin aku di tangan yang tepat. Ya itu memang pondasi pertama ya untuk menjalin hubungan gitu loh. Ketika kamu sudah percaya, jangka hubungan ini akan panjang gitu loh. Tapi sekali kalau kamu sudah kayak ini kayak coba ini coba itu, menurutku kayak kamu nggak menentukan mana yang kamu mau gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi mungkin ada yang kayak bisa simpulin kayak contoh konyolnya itu apa sih? Misalnya kayak kalau aku pengalaman nih, pernah kayak orang itu salah gunting, dateng potong kependek, ini aku potong di rumah, terus datang suruh perbaikin. Aku sudah jelasin, oh potong nggak bisa karena ini sudah patternnya ke atas. Tiba-tiba setelah dia after seminggu dia bilang, poniku kok masih petal. Ada loh orang seperti itu. Aku langsung bilang, lo bukannya di awal yang petalin siapa? Iya. Langsung dia orangnya nggak bisa diem. Nggak mengelak. Iya sih, tapi kan harusnya bisa perbaikin. Loh kan aku sudah bilang di awal, ketika memang nggak bisa itu loh. Kadang-kadang ada yang konyol gitu loh, nggak nangkep. Petalin siapa kok orang yang aku sudah bilang nggak bisa perbaikin gitu loh. Ya uniknya itu yang hire makeup artist tapi nggak mau di makeup, nggak mau pakai bulu mata, nggak mau pakai eyeshadow tebel, nggak mau pakai foundation, nggak mau pakai bedak kayak gitu. Jadi terus gunanya aku datang buat apa? Ya itu balik lagi, kita harus kasih pengertian. Segala sesuatu pasti bisa dikomunikasikan, kecuali memang orangnya itu aneh ya. Iya. Kalau kita udah jelasin pikirannya kita gimana dan dia nggak bisa nangkep, ya udah itu berarti bukan untuk kita. Aku sih sesimpel itu sih. Gitu. Jadi tetap rezeki datang sendiri. Kalau nggak ada kamu pun yang aneh. Tapi kan yang normal banyak gitu ya. Banyak. Tapi kan ya udah pasti akan datang lah orang-orang seperti itu. Gitu. Oke, berarti ini cara untuk membangun trust itu berarti gimana? Kalau sekarang tadi ketemunya klien, lah gimana selama ini cara mungkin poin kiat-kiat yang lebih detail untuk trust itu seperti apa sih? Kok orang itu untuk long term datang terus. Wah, aku kepinginnya selalu kayak kamu potong Myosotis atau kayak look makeup harus Lilo ini yang bisa kayak gitu. Aku nggak mau ke MUA lain, soalnya yang bener-bener ngerti bentuk itu Lilo gitu. Yang pasti kalau bikin orang trustnya itu bisa lama, satu kita tetap ada konten untuk dia, tetap untuk bahan upload. Jadi ketika dia scrolling Instagram, yang muncul kita. Terus habis gitu kalau let's say selama ini sih dari segi marketingnya berarti semua ini kayak di pekerjaan gini tuh aku tuh selalu ingat kayak ulang tahunnya klien, yang maksudnya yang deket ya. Hal-hal kecil tuh matters banget sih buat klien. Jadi kita lebih mungkin ke caring ya. Kayak misalnya personal contohnya ya. Contoh Myosotis kemarin di pandemik bikin masker, hand sanitizer, terus dikirim ke klien-klien, itu menurutku itu bagus banget gitu. Jadi kita bakal inget Myosotis kan kalau kita pakai masker. Wah, thank you, dipuji.
Oke, setelah itu apa lagi nih? Eh, ada nggak kemarin kayak rasa stres gitu? Setiap kali ada kayak gejolakan kayak ya kan orang pasti nggak selalu di atas ya, naik Pasti, turun naik pasti. turun. Gimana cara pada waktu di bawah iya harus seperti apa kayak gitu? Stres tuh sangat manusiawi ya. Jadi aku kadang agak bete orang yang bilang, sudahlah jangan stres. Loh, kita kan juga human, kita Iya. kadang juga stres gitu loh. Cuma kita harus tahu kapan timingnya stop untuk stres. Oke. Kalau kita nggak tahu limitnya kita kapan kita selesai down, ya kita bakal lama kayak gitu terus kan. Kita bakal mikirnya yang negatif terus gitu. Melakukan hal yang positif yang pasti dan melihat semua melihat semua tuh ya dari mengubah sudut pandang kita yang untuk lebih positif gitu. Karena kan menurutku pikiran itu sama kayak air putih. Kalau misalnya kita kasih tinta berwarna, setitik aja dia langsung ngerubah Iya, semua keruh. warna, langsung keruh gitu. Jadi pikiran tuh sesimpel itu untuk bikin negatif gitu. Being positif ya. Being positif gitu. Memang kayak kesannya waktu diucapkan tuh sangatlah mudah untuk jadi positif. Memang dilakukan tuh nggak semudah untuk diucapkan, tapi ya itu solusinya supaya kita nggak stres. Jadi kita harus selalu kayak ketika kita stres kita harus ayo pikir positif kayak Positif gitu ya. Gimana caranya? Bukan nggak boleh down, sangat Nah. boleh down. Tapi ya kamu harus tahu kapan untuk bangkit lagi. Oke. Gitu. Ya, oke. Bisa membantu ya buat kalian yang mungkin lagi ngedrop terus bingung apa mungkin kalau gini nih apa yang bisa dilakukan tidur siang gitu ya. Kalau ini enggak, harusnya kalian harus berpikir positif selalu ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan aku lihat kamu sudah kayak seperti apa ini influencer sosialita mix ya, gitu ya. Ya, Gimana caramu itu? Bisa kan aku ucapin sosialita gitu sebagai sosialita? enggak sih, kalau menurut saya pribadi, menurut aku tuh enggak sosialita. Karena pandanganku sosialita tuh bukan apa ya, lebih nyaman dipanggil beauty planner daripada sosialita gitu. Atau influencer juga nggak apa-apa sih, juga influencer juga nggak apa-apa. Tapi kan influencer is a part of sosialita, betul nggak kira-kira? Misalnya ketika semuanya kamu pakainya harus lifestyle, ketika kamu good lifestyle, otomatis orang lihat kamu. Coba kalau kamu Tapi nggak memungkiri, memang dunia influencer dan sosialita itu memang hampir-hampir mirip. iya Gitu. betul. Dan Menurut kamu bedanya apa sih? Kira-kira? kalau influencer itu mungkin tugasnya adalah untuk menginfluence, memberikan advice kayak gitu ke follower. Makanya influencer tuh tanggung jawabnya gede banget menurutku, karena kita ditiru, Mendidik ya. mendidik maksudnya. gitu. Oke. Nah, kalau sosialita kan mungkin about lifestyle-nya, teman-temannya, kesehariannya, daily life. Menurutku lebih ke Mungkin ajang pamer gitu ya? Enggak juga ya. Tergantung kayak tergantung kita lihat. oh, Ada yang oke, lihat oke. itu pamer, ada yang lihat itu motivasi. Jadi balik lagi ke kita sih. Oke. Tuh. Ya aku pun wih kalau orangnya kayak good life, branded semua. Ya gimana cara ngikutin kan ya bingung ya. Iya, ya pasti Oke, gitu. oke. Makanya harus memilih teman yang tepat. Oke, jadi kalau influencer memang kamu harus kasih Iya, beda Positif ini ya, terus beda ya. partnya ya, tugasnya beda banget. Oke. Gitu. Jadi kalau ini berarti beauty planner ini adalah sebenarnya kalau aku lihat ya kamu mengedukasi bagaimana selalu cantik ya kan, untuk bidang kamu beauty planner kayak gitu, selalu cantik melalui beberapa sarana seperti mungkin dari bagaimana menentukan eyelash yang bagus, bagaimana terlihat langsing terus ya kayak gitu ya. Terus sama penentuan kayak selalu make up stay tune itu seperti apa, make up siang, malam, sore gitu ya berarti ya. Beauty planner ya itu memang line kita ya beauty. Terus ya kita support sesama wanita ya untuk tampil cantik. Tampil cantik tuh nggak melulu untuk segala sesuatunya tuh yang serba mahal lah. Gitu. Nah ngomong-ngomong nih, selain itu di bagian bisnis, bagian kecantikan, bagaimana mungkin kayak kamu ini kan, aku lihat kamu as a mom, new mom nih ya. Bagaimana mungkin ada nggak kamu maksudnya waktu yang kamu sharing untuk anak kamu, suami kamu kayak gitu, bagaimana cara kamu bagi waktu itu?
aku percaya ada kata-kata kayak gini, ketika kamu menguasai waktu, waktu itu milikmu. Wah, Gitu. Jadi berat banget. Jadi gini, kadang orang tuh mikir kayak kok bisa ya ngatur waktu untuk semua ya. Kamu harus merasa waktu itu punyamu. oke. Jangan kamu sampai diatur waktu. Kamu yang mengatur waktu. Jadi aku bangun pagi aku udah tahu nih aku harus ngapain. Berarti timetable-nya harus jelas gitu ya? Bu? Iya, dan itu kan kalau udah bikin timetable kan itu jadi kayak rutinitas kamu kan. Jadi kamu nggak perasa itu kayak gimana-gimana gitu karena udah lifestyle-mu seperti itu. Ya aku lihat Lilo ini sebenarnya kayak one package komplit gitu. Dari segi keluarga, langgeng, anak pun satu lengkap ya. Dipuji-puji terus nih. Iya. Terus soalnya aku pengen seperti dia, gimana caranya kayak gitu loh. Terus dari bisnis pun lancar. Jadi aku lihat wah, Punya suami juga sekali lebih kayak gitu lancar loh. kok ya. Amin, kita amin, amin. Oke, oke ini terakhir ya. Dari semua yang kita ngobrolin, ini aku kepingin tahu kesan pesanmu itu buat anak-anak muda itu gimana? Kan sekarang kan zamannya semua serba online. Menurut kamu gimana yang kamu sekarang ini sudah menjalaninya? Ya motivasi, karena kan seringan rebahan di rumah, keseringan Zoom dan lain-lain kan kadang kita mager banget. Iya, Nah, harus ada motivasi. Nah, motivasi itu bukan datang dari orang lain, tapi harus dari dirimu sendiri. Dan yang paling kenceng nih, itu yang bisa jadi pecutan kita tuh impian kita. Yes, Karena impian kita tuh bosnya kita. Yes. Jadi bosnya tuh impian dan diri kita sendiri. Jadi kamu ngelakuin apapun itu ya untuk dirimu sendiri. Karena kita mau sukses, mau tampil rapi, cantik, ya untuk menghargai diri kita sendiri. Oke, ya betul. Berarti memang yang pertama itu adalah motivasi kita ya. Motivasi. Jadi motivasi langsung ke jadi impian. Impian ini adalah terakhir kamu laksanakan jadi goalnya kita ya. Iya. Untuk selalu menjadi maju terus kayak Iya. gitu ya. Yang pasti kita harus lebih baik terus, yaitu yang aku bilang belajar tuh seumur hidup. Oke, jadi jangan lupa milenial ya, jangan males-males ikutin kata Cece Lilo. Cece Lilo sudah ini tahapnya Bukan sudah milenial lagi. milenial lagi ya. Oke, thank you pembicaraan hari ini sangat-sangat menginspirasi orang, mungkin bagi di luaran juga terinspirasi ya untuk nggak Iya. jadi males Yang lagi pasti kayak gitu. satu badai pasti berlalu lah ya. Iya, betul. Ini nggak Kita selamanya tunggu kayak gini. bentar aja lah. Pasti bakalan berlalu. Jadi ya sabar, stay positif, terus berkarya. Oke, thank you. Bye bye.